Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami dari Project Millennial. Oke guys, tentunya dalam pertemuan kita kali ini saya dan teman-teman ingin memberikan sedikit pandangan nih, bagaimana pandangan kami tentang pacaran era milenial gitu. Karena begini, banyak banget dari hubungan ini orang merasakan yang namanya tuh apa ya namanya, kayak semacam kecewa hingga mati rasa gitu, dan juga beberapa faktor lainnya gitu kan. Kenapa kita membahas ini? Karena hubungan ini tuh udah nggak sehat lagi di area sekarang gitu. Banyak orang melakukan hubungan ini dan melampaui batasnya, dan sangat mengganggu dalam inisialan kita bersama gitu kan. Nah, oleh karena itu sebelum saya terlebih dahulu untuk menyapa teman-teman saya. Ada Nisa, Irma, dan Adi. Oke, hai Nisa, udah lama gak ketemu ya. Dan juga Adi nih, dan juga ada Irma. Oke, nah sebelum juga lanjut video ini, untuk teman-teman jangan lupa dipantengin terus. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke, nah untuk pembahasannya gitu, pacaran gitu. Oke, sebenarnya sih pacaran ini udah gak asing lagi ya. Enggak sih, hampir semua di lingkungan kita tuh melakukan dan ataupun pernah merasakan namanya pacaran, hampir semuanya gitu. Karena emang udah gimana ya, udah areanya lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya juga tuh pengen nanya-nanya aja gitu sama teman-teman nih, bagaimana pandangan mereka gitu kan. Nah, oleh karena itu saya tuh ingin terlebih dahulu bertanya kepada teman saya yang bernama Irma. Oke, halo Irma, gini saya tuh pengen nanya, menurut kamu apa sih itu pacaran dan apa sih tujuannya dari pacaran gitu? Karena begini, banyak banget tuh orang melakukannya gitu tanpa ada pemahaman mungkin. Oleh karena itu saya tuh pengen Irma ini memberi pandangan dari Irma sendiri gitu. Oke. Apa sih pacaran? Pacaran versi gue tuh hubungan kasih sayang yang dijalani oleh dua insan sebelum nikah. Ya bisa disebut hubungan sebelum nikah. Tapi di sini kita nggak sepenuhnya bisa ngekang atau yang lain lah. Jadi lu tuh nggak ada hak buat posesif banget atau gimana gitu. So ini masih bisa disebut tahap seleksi. Jadi lu belum miliki sepenuhnya, begitupun dia. Jadi ngapain lu posesif, nggak ada hak. Dan ingat, walaupun ini disebut tahapan hubungan sebelum nikah, ini nggak wajib ya. Jadi misalkan lu punya teman dan dia punya cowok, punya cewek gitu, lu masih jomblo, nggak apa-apa, lu aman-aman aja. Itu hal yang umum, hal yang biasa gitu. Banyak kok yang punya mantan bejubel tapi belum nikah-nikah. Ya, dia belum dapet jodoh. Ada juga yang nggak punya mantan sama sekali, tahu-tahu nikah. Ya jodohnya ketemu cepet gitu. Ya aslinya mah jodoh udah ditentuin, jadi nggak usah memaksakan. Gitu aja sih. Nah, apa sih tujuan pacaran? Kayak yang gue sebutin tadi, tahapan seleksi sebelum nikah. Cuma kata gue nih ya, buat semangat aja gitu, buat saling dukung, saling support gitu. Jadi misalkan lo lagi capek, lo lagi down, lo lagi gimana gitu, nah ada notif gitu atau chat, telepon atau apa gitu, semangat sayang gitu aja, itu udah ngedamage banget. Itu bikin lu semangat banget gitu sih. Itu kalau gua, ya gue sih nggak ada planning nanti ke depan mau gimana gitu. Itu gue enggak ngehalu macem-macem gitu, enggak. Jadi gue ngelakuin aja apa yang gue jalanin gitu. Masalah nanti mau jodoh, amin, enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting mah happy aja dulu gitu kan, seneng aja gitu. Jadi mau kecewa mau enggak, ya udah itu mah nanti belakangan. Jadi intinya maksud dan tujuan pacaran itu adalah untuk bahan seleksi gitu ya Irma. Jadi nggak terlalu penting banget nih untuk kita lakuin gitu kan, karena bagaimanapun ini salah satu faktor hubungan yang bisa dibilang tuh dilarang, terus juga tuh banyak konsekuensinya gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Irma ya.
Oke, setelah saya tuh bertanya kepada teman kita Irma, dan sekarang juga tuh saya tuh bertanya kepada teman kita Adi. Tentunya dengan masih teman kita yang sama, itu tentang pandangan pacaran era milenial gitu. Nah, oleh karena itu Adi, saya tuh ingin sedikit bertanya gitu. Begini, seberapa pentingkah pacaran itu menurut anak milenial sekarang, Adi? Menurut pandangan Adi sendiri gitu. Oke, mau dijawab ya? Menurut pandangan saya, pacaran itu tidak penting karena gini, karena saya melihat lebih tepatnya seperti tidak ada perbedaan antara orang pacaran dengan orang hanya berteman biasa. Karena gini, kalau pacaran itu mereka seolah-olah memiliki kekuasaan untuk mengakses lebih dalam seseorang, atau mungkin mengakses lebih dalam pacarnya, mungkin bagian dari sifat, atau mungkin latar belakang, mungkin orang tuanya, atau apapun. Tapi dengan berteman pun juga bisa. Lalu yang kedua, pacaran itu bisa membuat orang merasa terkekang, karena pacaran itu seolah-olah merasa memiliki satu sama lain gitu loh. Kalau mungkin dekat dengan ini, mungkin ada rasa, oh kok aku nggak enak ya gitu. Jadi ada semacam kekangan untuk menjalin relasi dengan hubungan orang lain yang selain pacarnya. Lalu pacaran juga membuat kita menghabiskan banyak waktu yang mungkin hanya sekedar untuk kesenangan kita sendiri, dan itu membuat euforia gitu, atau mungkin kesenangan yang berlebihan. Contoh gini, orang pertama kali pacaran biasanya mereka akan melakukan sesuatu demi menyenangkan pasangannya. Mereka bisa makan apapun, mungkin mengeluarkan uang, mengeluarkan ini, mengeluarkan itu, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, dan menghabiskan mungkin atau merugikan apapun. Dan itu pun belum tentu pacar itu akan menjadi istri atau suami di masa depan. Lalu pacaran itu bisa merugikan salah satu pihak, karena ketika mereka putus, ditambah lagi dengan kondisi mental remaja yang masih labil, itu maka akan sering lebih tepatnya rawan sekali untuk putus hubungan. Ketika putus hubungan, mereka akan sakit hati dan memutus tali persahabatan, memutus ini, memutus itu, blokir sini, blokir situ, dan akhirnya juga merugikan salah satu pihak, atau mungkin bisa merugikan kedua belah pihak. Sudah cukup itu saja mungkin penjelasan dari saya kenapa menurut saya pacaran itu tidak terlalu penting. Oke, terima kasih banget ya Adi atas jawabannya. Tapi begini mungkin ya Adi, kalau kita bilang untuk penting gak penting tuh, ini kan tergantung prinsip juga dan pandangan orang masing-masing gitu ya. Cuman bagaimanapun di sini kan kita kan tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu loh. Tapi intinya bagaimana sih kita tuh cara untuk menjaga apa ya namanya tuh, menjaga sebuah hubungan. Intinya tuh kita tuh tidak boleh melakukan hal-hal nantinya tuh yang bisa mengganggu masa depan kita gitu kan. Karena begini juga ya, banyak banget tuh orang pacaran itu kan yang udah melampaui batasnya gitu kan. Dan saya juga tuh setuju nih dengan pendapat Adi yang begini tadi katanya, apabila hubungan putus tiba-tiba saling membenci, bisa jadi kan apa tadi, saling bermusuhan gitu. Itu tuh emang bener nyatanya gitu kan. Jadi ketika sebuah hubungan dibangun itu tuh dengan baik-baik, tapi ketika sebuah hubungan tuh udah berakhir, diakhiri dengan pembencian gitu kan. Nah, saya tuh ini nih, ada nih salah satu teman saya itu pernah berkata kepada saya begini katanya, sebuah hubungan pertemanan itu akan rusak ketika ada perasaan gitu. Jadi untuk teman-teman juga mungkin yang sudah putus dari pacarnya gitu kan, janganlah saling membenci gitu kan, karena bagaimanapun kalian tuh tentu pernah saling berbagi rasa gitu loh. Kenapa sekarang tiba-tiba saling membenci gitu, itu kan emang nggak adil banget. Oke, tadi setelah saya tuh bertanya kepada teman kita yang bernama Irma dan juga Adi, dan sekarang juga saya tuh
ingin bertanya kepada teman kita yang bernama Nisa, karena begini, setelah saya juga tuh setelah saya mendengarkan jawaban dari teman-teman kita, saya itu ada sedikit pertanyaan nih untuk Nisa. Mungkin ini tuh perpenjelasan doang gitu ya, Nis. Begini Nisa, saya tuh menanya gini, kenapa sih harus pacaran? Bukankah pacaran itu banyak hubungan yang tidak sehat? Dan apa sih daya tariknya pacaran itu gitu loh, Nis? Kenapa banyak banget orang tuh yang pengen banget nih merasakan pacaran gitu? Karena tanpa mereka sadari juga, tanpa mereka pahami, banyak banget efek dari pacaran gitu. Contoh, di sekeliling kita mungkin ada nih tiba-tiba orang tuh yang tadi yang pernah saya jelaskan dari awal tuh kecewanya mati rasa gitu kan, dan juga tuh faktor-faktor lainnya gitu loh. Banyak sih pokoknya gitu kan efeknya. Banyak orang yang kena mentalnya dan beberapa hal juga gitu nih. Jadi saya tuh pengen tadi memberikan pandangan, memberikan ulasan gitu, kenapa masih banyak orang ingin merasakan pacaran, dan apa sih spesialnya dari pacaran ini gitu. Di Indonesia, pacaran masih menjadi sesuatu yang dianggap tabu, dan tidak sedikit orang yang mengklaim tindakan pacaran adalah suatu tindakan yang menyimpang. Kenapa sih kita mesti pacaran? Dan yang kita tahu, pacaran itu memiliki dampak negatif. Tapi dibalik dampak negatif pacaran, tentu saja pacaran itu memiliki dampak positif. Antara lain, yang pertama, pendewasaan bagi kedua belah pihak. Kenapa? Secara bertahap, kita bakal tahu sisi lain atau watak lain dari pasangan kita. Dan pastinya nggak semua yang kita lakuin itu diterima oleh pasangan kita. Begitupun sebaliknya. Kita nggak bisa menerima kekurangan satu sama lain, pasti hubungan kita nggak akan berjalan. Jadi dibutuhin penerimaan kekurangan antara dua belah pihak. Secara nggak langsung kita menjadi lebih menghargai perbedaan, mungkin lebih sabar, lebih jadi pemaaf, dan lain sebagainya. Dan bahkan mungkin secara nggak sadar, mungkin dengan pacaran dapat mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, menjadi lebih teratur. Jadi ada yang ngingetin makan, tidur teratur, dan lain sebagainya. Jadi pola hidup kita tuh lebih terjaga dan mungkin lebih sehat. Yang ketiga, mendapat perhatian dari pasangan kita. Dengan adanya pasangan kita tuh jadi nggak merasa sendiri. Bahkan saat kita menghadapi suatu problem, pasangan kita tuh bisa menjadi pendengar, syukur-syukur malah jadi penasehat. Jadi sedikit ngeringanin beban di pikiran kita. Mungkin juga jadi pelebur stres juga, dan pasti pasangan kita tuh ada di saat kita senang ataupun susah. Terus yang terakhir, prestasi kita tuh menjadi meningkat. Jadi kita tuh bakal saling support, antara pasangan kita sama kita tuh bakal saling support dan saling semangatin, saling dukung. Jadi kita tuh tergerak buat lebih semangat, lebih termotivasi, dan melakukan yang terbaik. Dan mungkin lebih, intinya lebih termotivasi tuh ya menurutku begitu sih. Siap. Oke, terima kasih banget untuk jawabannya Nisa. Tapi setelah kita pikir-pikir juga sih emang ada benernya juga, karena begini ya, emang setiap tindakan itu kan emang ada konsekuensinya gitu loh. Dan juga ini kan emang kehidupan nyata. Otomatis di sini kan kita kan jadi pemeran utama, terkecuali dalam sinetron gitu ya, karena dia tuh sutradara gitu. Jadi dalam setiap tindakan itu emang memiliki konsekuensi ya. Oleh karena itu mungkin juga nih perlu untuk teman-teman semua aja yang lagi menonton video kami kali ini, bahwasanya begini guys, untuk kamu yang ingin bertindak, tolong pikirkan dulu nantinya, karena bagaimanapun konsekuensinya kamu yang menanggungnya gitu. Oleh karena itu berpikirlah sebelum bertindak. Oke, gitu ya kira-kira guys.